Assalamualaikum, halo semuanya. Kabar pertama, Marcus Rashford menjadi pusat kesepakatan pertukaran pemain yang melibatkan Victor Osimhen. Ketertarikan Antonio Conte pada Rashford telah membuka peluang bagi Manchester United untuk merekrut Osimhen. Charlie Wyatt, Martin Blackburn, The Sun. Kabar selanjutnya, Ruben Amorim menginginkan Victor Gyökeres dan pemain tersebut sangat ingin bergabung dengan Manchester United. Sporting bersedia mengizinkannya pergi dengan harga sekitar 60 juta pound di musim panas. Dia kemungkinan akan menelan biaya 80 juta pound klausul pelepasan bulan ini. Pete Hall, Papersport. Kabar selanjutnya, rumor Harry Amas ke Leicester City. Simon Jones, Mailsport. Status pinjaman sampai akhir musim. Kabar selanjutnya, Diego Leon akan melakukan tes medis di Manchester minggu depan. Mailsport. Kabar selanjutnya, Amad Diallo terpilih sebagai Player of the Month Manchester United bulan Desember. Kabar selanjutnya, Gary Neville tentang Casemiro dan Eriksen. Hal terakhir yang kamu inginkan saat berusia 30-an adalah pemain lain yang juga berusia 30-an di sampingmu. Aku tidak ingin sayap kanan berusia 33 tahun di depanku. Aku ingin seseorang yang energi untuk mengkompensasi hal-hal yang sudah tidak aku miliki lagi. Kabar selanjutnya, meskipun situasi keuangan Manchester United yang berbahaya, percakapan terus berlangsung antara klub dan perwakilan target transfer sehingga jika dana tersedia bulan ini, mereka dapat bergerak cepat untuk menyelesaikan kesepakatan. Setidaknya, seorang bek sayap dan penyerang berada di puncak daftar keinginan Ruben Amorim. @petehal 86, @Papersport. Selamat ulang tahun Jonny Evans. Jonny Evans yang hari ini berusia 37 tahun, bergabung dengan United pada tahun 2004, sebelum menjalani debut profesional 2 tahun kemudian. Dia sempat dipinjamkan ke Sunderland yang dilatih oleh Roy Keane pada tahun 2007. Jonny memiliki musim terobosan pada tahun 2008, 2009 dan melanjutkan untuk memenangkan 3 kali gelar Premier League, 2 kali Carling Cups, 1 kali Champions League, dan Piala Dunia klub dalam periode pertamanya sebagai pemain United. Evans kemudian dijual ke West Brom oleh Louis van Gaal pada tahun 2015. Evans bermain untuk Leicester City selama 5 tahun dari 2018 hingga 2023, sebelum secara mengejutkan kembali ke United pada musim panas 2023. Dia sukses menambahkan Piala FA ke dalam koleksi trofinya saat United secara mengejutkan berhasil mengalahkan City di final akhir musim lalu. Kabar selanjutnya, Frenkie de Jong dikabarkan mulai mempertimbangkan secara serius untuk menerima kepindahan ke Manchester United jika mereka masih tertarik padanya. El Nacional, Van Nistelrooy incar bintang muda MU ke Leicester. Ruud van Nistelrooy kembali membidik talenta muda Manchester United. Selain Harry Amas, legenda setan merah ini juga tertarik membawa Toby Collier ke Leicester City dengan status pinjaman. Langkah ini diharapkan memberikan kesempatan bagi Collier untuk berkembang dengan pengalaman bermain reguler di level tinggi. Sumber, @Movecacademy 91. Kabar selanjutnya, Manchester United memprioritaskan keluar pinjaman untuk bintang akademi Harry Amas dan Dan Gore selama jendela transfer Januari. Rifai. Kabar selanjutnya, James Scanlon menarik bunga pinjaman. Hal ini dimengerti bahwa baik United dan sisi pemain terbuka untuk bergerak asalkan itu cocok alami untuk Scanlon dan ia bisa mendapatkan waktu permainan yang dibutuhkan untuk berkembang lebih jauh. Chris Wellerdam. Kabar selanjutnya, Manchester United siap untuk berpisah dengan Joshua Zirkzee pada bulan Januari untuk membantu menggalang dana untuk mengontrak Victor Gyökeres. Penyerang Swedia itu kemungkinan akan menghabiskan biaya sekitar 63 pound juta. Sumber, Tutto Juve. Kabar selanjutnya, 263 juta euro dipertaruhkan Barcelona karena gagal mendaftarkan Dani Olmo. 48 juta euro, gaji Olmo hingga 2030 yang harus dibayar klub. 55 juta euro, nilai transfer dari RB Leipzig yang belum dibayar penuh oleh klub. 60 juta euro, klub akan kehilangan aset yang saat ini nilai pasarnya 60 juta euro. 100 juta euro, kegagalan dari penjualan kursi VIP di Camp Nou karena terburu-buru. Target awalnya sebesar 200 juta euro. Dani Olmo tak perlu takut kehilangan peminat setelah terlunta-lunta di Barcelona. Plot twistnya Dani Olmo bergabung dengan Real Madrid yang mana gaji dan cicilan pemain ditanggung oleh Barcelona. Dan yang lebih mengejutkan, Dani Olmo join dengan Manchester United dengan alasan mencari tantangan.
Kabar selanjutnya, Marcus Rashford telah menolak 3 tawaran dari klub Liga Pro Saudi senilai hingga 35 juta pound per tahun. Rashford hanya akan pergi ke klub dan liga kompetitif yang akan memberinya peluang untuk mendapatkan kembali tempatnya di skuad Inggris. Rashford juga terbuka untuk bertahan. Dia menunggu panggilan dari Ruben Amorim dan akan memberikan 100% untuk tim. Tetapi klub sudah putuskan untuk menjualnya dan akan mempertimbangkan opsi peminjaman jika klub barunya membayar biaya dan menanggung sebagian besar gajinya. Chris Weller, Mail Sport. Kabar selanjutnya, Antonio Conte memenangkan Premier League dengan formasi 3-4-3 atau bahkan 5 back. Thomas Tuchel memenangkan UCL dengan formasi 3-4-3. Xabi Alonso membuat Bayer Leverkusen tak terkalahkan dengan formasi 3-4-3-3-4-2-1. Simone Inzaghi memenangkan Scudetto dengan formasi 3-4-3-3-5-2 dan melaju ke final UCL. Ruben Amorim mengubah Sporting CP dengan formasi 3-4-3 dan juga tampil bagus di UCL. Pep Guardiola terkadang bermain dengan formasi 3 back di City. Ole bahkan pernah sesekali memainkan formasi 3-5-2-5-3-2 saat menangani Manchester United. Tetapi kita harus percaya formasi 3-4-3 Ruben Amorim tidak akan berhasil di Premier League di Manchester United hanya karena skuad Manchester United yang sekarang. Kabar selanjutnya, Frenkie de Jong dilaporkan mulai mempertimbangkan secara serius untuk menerima kepindahan ke Manchester United jika mereka masih tertarik padanya. El Nacional. Perwakilan de Jong mendekati United, tetapi klub tersebut menegaskan tidak lagi tertarik. Fokus Manchester United kini tertuju pada Ederson dari Atalanta sebagai prioritas lini tengah mereka. Kabar selanjutnya, Seva Seyrek agen Bayindir Altay mendapat tawaran dari banyak klub Eropa dan Liga Inggris di awal musim. Saat ini ada klub yang berminat, namun Altay ingin bertahan dan bermain di Manchester United. Klub pasti tidak ingin kehilangan Altay. Kabar selanjutnya, Juventus telah menghubungi agen Joshua Zirkzee dalam beberapa hari terakhir dan mereka menunggu keputusan akhir dari Manchester United. Alfredo Pedula. Kabar selanjutnya, Roy Keane, kami tidak akan berada di peringkat ke-14 di Liga. Jika ya, pasti ada orang yang terbunuh. Kabar selanjutnya on this day tanggal 3 Januari tahun 1988, Jonathan Grant, Johnny Evans lahir di Belfast, Irlandia Utara. Ia memperkuat Manchester United selama 8 musim dengan catatan 198 penampilan dan 7 gol. Kini ia kembali memperkuat United. Kabar selanjutnya, Marcus Rashford telah menolak tawaran kontrak senilai 35 juta pound per musim dari klub Liga Pro Saudi. Jika dia menerima salah satu tawaran Arab Saudi, gaji Marcus Rashford akan meningkat hingga hampir 675.000 pound per minggu. Dia juga tidak perlu membayar pajak penghasilan seperti di Inggris. Rashford hanya akan pergi ke klub dan liga yang kompetitif, yang memungkinkan dia mendapatkan kembali tempat di tim Inggris. Dia telah mengesampingkan gagasan bergabung dengan klub Arab Saudi ataupun Turki. Chris Weller, Daily Mail. Paul Hiss, Times Sport. Kabar selanjutnya, Manchester United enggan untuk melakukan perpanjangan 12 bulan pada gaji Harry Maguire yang saat ini sebesar 190.000 pound per minggu. Namun malah sedang dalam pembicaraan dengan bek tersebut mengenai kesepakatan baru. James Ducker, Telegraph. Itulah kabar pada hari ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe agar tidak ketinggalan kabar baru lainnya dari kami. Wassalamualaikum, sampai jumpa.